Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar TV Sembalun yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Semua yang apa kita bisa nikmati di atas dunia ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan di dalam tubuh kita saja kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, hidung kita, dan lain sebagainya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam jasad diri kalian sendiri, apakah kalian tidak perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita akan menghitung nikmat Allah, tidak mungkinlah bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat bantuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, ketika tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kabar TV Sembalun yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya berkah, bulannya penuh dengan keistimewaan. Salah satu yang diberikan keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, bahwa apabila datang bulan suci Ramadan, suppita di syayatin, maka setan-setan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang banyak pertanyaan yang mengatakan, kenapa di bulan suci Ramadan setan udah dibelenggu namun kenapa masih banyak maksiat? Maka para ulama mengatakan yang dibelenggu adalah setan-setan maksur, setan-setan yang terbatas, namun tetap ada setan di bulan suci Ramadan yang akan mengganggu kita semuanya ketika kita beribadah. Keberkahan bulan suci Ramadan ini juga selain diberikan kepada kita sebagai umat muslim laki-laki, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di bulan suci Ramadan ini juga kepada kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Ma min imra'atin ata'at zawjaha fi Ramadan illa a'tahu Allahu thawaba Asiyah wa Maryam." Tidak ada dari seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga yang taat kepada suaminya khusus di bulan suci Ramadan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahalanya dua perempuan mulia, yaitu Asiyah dengan Maryam. Saudaraku yang berbahagia, dari awal Ramadan, apabila seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga bisa menjaga akhlaknya, bisa menjaga kualitas ibadahnya, bisa menjaga ucapannya, bisa menjaga tingkah lakunya, khususnya bagi suaminya, maka Rasulullah SAW menyiapkan pahalanya Siti Asiyah dengan Siti Maryam. Yang jadi pertanyaan, siapakah dua perempuan ini? Masya Allah, tabarakallah. Dalam Al-Quran, dua perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa, perempuan yang Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah Asiyah. Asiyah merupakan istrinya Fir'aun. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kejahatan mana lagi yang mengaku diri sebagai Tuhan? Namun di bawahnya, istrinya adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari pembunuhan Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa kepada Siti Asiyah ini. Walaupun menjadi istrinya Fir'aun, namun akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah Siti Maryam. Siti Maryam ini dalam Al-Quran adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimanapun tidak fitnah yang beliau dapatkan ketika beliau menjadi seorang marbut di masjid Palestina, di masjid Baitul Maqdis. Dia tinggal di satu ruangan di dalam masjid. Namun satu ketika malaikat datang dan meniupkan ruh, kemudian dia hamil. Orang-orang pada berkata dia berzina dan lain sebagainya. Namun keluar dari itu, Siti Maryam menjadi wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala karena saking luar biasanya membawa ajaran agama ini. Perempuan sekarang tak mungkin bisa seperti Siti Asiyah dan Siti Maryam. Namun Masya Allah agungnya perempuan umat Nabi Muhammad SAW ini, Rasul tidak segan-segan mengatakan, taat saja kepada suamimu, Masya Allah pahalanya seperti dua perempuan tadi. Oleh karena itu para ibu-ibu, Masya Allah, Ramadan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Masya Allah, kalau di hari pertama misalnya, hari kedua, hari ketiga dan berikutnya masih ada hal-hal yang tidak baik diomongin sama suaminya dan lain sebagainya, maka ada kesempatan untuk minta maaf dan lain sebagainya. Supaya janganlah sia-sia amalan ibadah puasa kita, supaya keluar dari puasa itu kita benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berbahagia, oleh karena itu di bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat-sangat harus diisi dengan kebaikan. Tidak hanya oleh orang laki-laki, tidak hanya oleh perempuan saja, namun semuanya kita dapat bagian di dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak terkecuali adalah orang-orang wanita. Karena orang wanita memang luar biasa. Kalau kita katakan ibu-ibu ini adalah mujahidah misalnya, sangatlah benar. Kenapa? Karena di rumah udah mengurus anak, mengurus suami dan lain sebagainya. Namun jangan khawatir, pahalanya memang luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ibu-ibu khususnya di bulan suci Ramadan ini, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada suaminya. Karena salah satu indikator daripada solihahnya seorang perempuan, solihahnya seorang istri adalah dia yang taat kepada suaminya. Karena surganya seorang laki-laki ada pada ibunya, namun surga seorang perempuan ada pada suaminya. Maka satu kisah yang sangat-sangat untuk menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana seorang wanita yang punya suami, bagaimana ketaatannya kepada suaminya. Di dalam sebuah kitab diceritakan ada seorang wanita yang tinggal bersama suaminya. Kemudian suatu ketika, suatu hari suaminya berpamitan kepada istrinya, minta izin untuk pergi ke suatu tempat dan mengatakan pada istrinya, sebelum saya pulang, kamu jangan sampai keluar dari rumah ini. Maka benarlah si suami pun berangkat pergi. Setelah suaminya berangkat pergi, datanglah adik daripada si perempuan ini ke rumah. Mengucapkan salam, assalamualaikum, silahkan masuk dan lain sebagainya. Kemudian adiknya bilang, kakak, ibu kita lagi sakit. Sakit keras, sakit yang Masya Allah yang mungkin akan meninggalkan kita. Namun jadi dilema untuk si kakak. Dari satu sisi dia harus menjenguk ibunya yang sakit. Namun sisi yang lain dia harus taat kepada suaminya. Karena perintah suaminya tidak boleh keluar tanpa izin saya sebelum saya pulang. Maka ketika itu adiknya pun kembali tanpa kakaknya. Suaminya datang, ibunya pun meninggal dunia. Suaminya datang menemui istrinya dalam keadaan menangis. Apa yang kau tangisi? Dia menangis katanya, saya tidak bisa melihat ibu menghembuskan napas yang terakhir karena menghormatimu tidak keluar dari rumah ini. Apa kata suaminya? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dengan taatmu kepada suamimu, itulah surga bagi ibumu. Maka kata orang-orang, sebenarnya ini anak durhaka, ibunya akan meninggal dunia, dia pun tak datang ke sana. Oleh karena itu, dia tidak tahu
sejarah sebelumnya. Dia tidak tahu keadaan hakikatnya seperti apa. Maka biarlah orang berkata apa, yang penting kita sudah taat mengerjakan perintah Allah, perintah agama. Insya Allah itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dapat pahala, dan pahalanya itu seperti pahalanya Siti Maryam dan Siti Aisyah yang menjadi penghuni surga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita tidak bahagia bagi ibu-ibu, dan ibu-ibu terutama yang punya suami. Masya Allah, bagaimana tidak berbahagia, hanya taat pada suami saja di bulan Ramadan, dia sudah menjadi penghuninya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan kita sebagai suami juga tentunya juga harus mawas diri, harus bisa menjaga istri kita juga, supaya kita tidak hanya beristri di atas dunia ini, tapi kita bersamanya nanti juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, sungguhnya kita yang bersuami istri di dunia ini, kalaupun sama-sama masuk surga, insya Allah akan bertemu lagi di sana. Insya Allah, walaupun di sini sekarang wajahnya tidak cantik, insya Allah nanti di surga akan menjadi bidadari yang lebih cantik dari bidadari aslinya. Berkata seorang imam dalam kitab tafsir, Nisa'ud dunia ajmalu min huril ain. Perempuan-perempuan di atas dunia ini, apabila nanti di dalam surga, dia akan menjadi bidadari yang lebih cantik dari bidadari aslinya. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita semuanya, ibu-ibu semuanya yang punya suami, jadikanlah dirimu menjadi bidadari, kalaupun tidak di dunia, tapi jadi bidadari nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita senantiasa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.